Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannahu bi aba'i iqamil anbiya wal mursalin wa kulli sahabati ajma'in ulama salihin masyayikhina din wal fuqaha wal muhaddithin wal mufassirin thumma bi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa a'mamina wa وأخواتنا أخواتنا وأشيائنا وجميع والمسلمات وأبني وابنة نروح شيخ محمد معهم بن عبد الرحمن ويريد المشير بمحروس وبشيء شيخ عثمان ثلاث المرات وبشيء اسم الشيخ فلبس وبشيء اسماعيل مسلم اليمني وبشيء شيخ محمد باقي الكريم ورسول وبشيء وهاب بن عبد الصمد نوري شيء محمد الشافعي حسن نوري شيء الحلمي نوري شيء أبي سعيد حميد عباس نوري شيء أبو محمد المغربي نوري شيء محمد أمين الحرب المقيس اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فنسب الحديث كتاب الله والحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا فتوح العارفين بجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم مثلا ونفعنا به وبالأمثلة سورة البينة. ثم قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي والحال أنهم ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بأن يعبدوا الله وحده مخلصين العبادة لله جل وعلا، ولكنهم حرفوه وبدلوه وعبدوا أحبارهم ورهبانهم. Ayat selanjutnya dalam surah Al-Bayyinah, ya kita mulai saja dari wa ma'ubiru. Ada yang masih ingat, ada yang berbuka kalau 2 bulan libur ya. Jadi kita mulai aja wa ma'ubiru. Ya, apa udah dibaca atau belum ya? Karena kalau biasa libur kelamaan ya begitu ya. Ada yang masih lupa, ada yang nandain. Karena kan nggak semuanya buat kita. Kalau yang nandain yang bawa kita, bukan bawa kita ada yang nandain ya. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali mereka itu hanya diperintahkan supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisina, keadaan secara ikhlas lahuddin bagi Allah Ta'ala agama. Biasanya dalam tafsir kalau kata liya'budu artinya liwahid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Liya'budu itu biasa tafsirkan liwahid. Apakah ada orang yang katanya ibadah tidak mentauhidkan kepada Allah? Ada. Orang bisa jadi dia sholat, bisa jadi dia puasa, tapi tujuannya tidak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan riya. Dia sholat tapi apa? Supaya dilihat oleh orang bahwa dia orang yang sholat. Tapi ada seperti perbuatan-perbuatan duniawi.
Perbuatannya perbuatan yang sepertinya sifatnya materi, tidak ibadah secara makhluk, tapi dia bisa yuwahidu, bisa mentauhidkan Allah. Contoh, kita bisa katakan orang yang namanya menikah itu yang perbuatan dunia dengan perempuan yang disahkan secara agama dunia. Tapi ketika dia niatkan itu ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, menjaga kehormatannya, maka menjadi ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang makan seperti dunia, kenyang dia makan, bukan ibadah itu. Tapi dia bisa menjadi ibadah yuwahidu, mentauhidkan Allah. Ketika dia makan, dia ingin berniat buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makannya menjadi ibadah. Nah, maka ibadah itu biasanya akan yuwahidu itu wahidu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini wa'ad annahum ma'umiru, bahwasanya mereka itu, siapa mereka itu? Yahudi wa Nasara. Ma'umiru, mereka tidak diperintahkan fit Taurat, dalam kitab Taurat, wal Injil, dan dalam kitab Injil itu enggak ada perintah apa yang dikatakan illa bi ayyabudu wahda, kecuali dalam kitab Taurat dan Injil mereka hanya diperintahkan hanya untuk ibadah kepada Allah secara mukhlisin, secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintahnya. Lillahi jalla wa'ala, hanya karena Allah azza wa jalla, itulah perintahnya. Perintah kitab suci semuanya sama. Jadi artinya ketika mereka mengambil argumen, mengambil dalil Alkitab, Injil dan Taurat bahwa ada perintah-perintah lain selain mentauhidkan Allah, itu salah, dibantah oleh Al-Quran. Tidak. Taurat dan Injil perintahnya hanya ada perintah mentauhidkan, hanya ada perintah untuk ibadah kepada Allah mukhlisin, hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Walakinnahum harrafu wa baddalu. Tapi kenyataannya mereka mentahrifkan, mengalihkan perintah itu, wa baddalu, dan menggantikan, mengungkapkan perintah-perintah itu. Jadi isinya dia bahkan mereka buat rekayasa baru. Tapi seolah-olah itu dalam kitab mereka. Siapa yang punya peranan itu? Tentu saja orang yang punya otoritas. Siapa? Fa'abadu ahbarahum wa ruhbanahum. Maka akhirnya mereka menyembah ahbar. Ahbar itu rahib, itu pendeta. Dalam agama Nasrani namanya ahbar. Wa ruhbanahum. Ruhban itu sama pendeta juga, tapi ruhban itu kepada pendeta Yahudi. Jadi kalau ahbar itu pendeta Nasrani, tapi kalau ruhban ya itu apa? Rahab, itu apa? Pendeta Yahudi. Jadi mereka yang punya otoritas, mereka yang bisa melakukan itu. Akhirnya umatnya mengagungkan, mendoakan pendeta mereka. Itu kan kata pasti bukan Allah yang masih tahu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Allah yang masih tahu umat Islam, ittakhadhu, mereka Yahudi dan Nasara, ahbarahum, mengambil pendeta-pendeta mereka ini untuk orang Nasrani, wa ruhbanahum, dan pendeta-pendeta Yahudi, arbaban min dunillah, sebagai Rabb, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang meretakan siapa? Ya para rahib juga. Bahkan wal masih ibn Maryam, maka juga mereka menjadikan Masih ibn Maryam, Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Apa argumen Allah? Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintahkan illa liya'budu ilahan wahida. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah enggak ada perintah kesan, jadi perintah kepada ibadah saya perintah bohong. Jadi ini Al-Quran membongkar kejelekan mereka, memberitahukan kepada kita tentang hal-hal yang sebelumnya kita tidak tahu, bahkan generasi mereka pun tidak tahu. Al-Quran yang memberitahukan itu. Oleh karena itu Al-Quran tidak disukai oleh mereka.
Kenapa? Karena Al-Quran memberitahukan tentang kejelekan mereka. Kan biasanya begitu kan. Di mana-mana juga kalau orang yang ngasih tahu kejelekan orang pasti nggak sukai, Pak. Dibully, di penjara, Pak. Lalu bilangin yang benar, bilangin yang benar. Didukung, boro-boro didukung, Pak. Ditangkap. Nggak disukai. Kenapa? Berakibat buruk pada orang yang diinformasikan pada orang yang diberitahukan itu. Al-Quran pun sama. Mereka nggak suka. Kenapa? Ternyata Al-Quran datang memberitahukan tentang kejelekan para yang pernah melakukan itu. Akhirnya umat Islam tahu dan generasi-generasi belakang pun tahu ini masalah. Itu diperintah Allah itu hanya satu, apa? Ya hukum Allah, supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hunafa ay ma'ilina anil adyani kulliha ila Islam. Artinya hunafa itu ma'ilin, yang condong, yang menuju, yang mengarah. Anil adyan, dan seluruh agama kulliha ila di Islam. Jadi semua agama yang Allah turunkan di dunia ini semuanya mengarah di Islam. Maka dikatakan semua agama di dunia ini namanya apa? Islam. Tuhannya satu, nabinya yang beda, syahadatnya sama, cuma syahadat nubuahnya yang berbeda, kenabian yang berbeda. Syahadatnya la ilaha illallah. Tapi wa annanya yang beda, masing-masing agama mereka. Wa anna Musa, wa anna Isa rasulullah kita, wa anna Muhammad rasulullah. Tapi la ilaha illallah cuma sama. Makanya bila di Islam. Kata Islam itu kepasrahan, penyerahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu satu, tapi syariatnya berbeda-beda. Islam itu satu, syariatnya berbeda-beda. Arti Islam itu satu, penyerahan, kepasrahan kita hamba kepada Allah itu sama dari sejak Nabi Adam sampai akhir zaman sama. Penyerahan yang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Islam. Islam dalam arti yang selamat, iya, ketika dia menjaga itu menjadi selamat. Tapi Islam juga mengartikan kepasrahan, ketundukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'ilina ila din Islam, yang condong ke Islam semuanya, agama apapun itu cirinya. Kalau pada ayat ini kemudian kata ada hunafa itu mustaqimina ala dini Ibrahim dinil hanifiyyah sab'ah alladzi ja'a bihi khatamul mursalin. Apa itu hunafa? Hunafa mustaqimin, orang yang istiqomah atas menjalankan agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan bapak tauhid. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa disebut Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena kalau dilihat akarnya nanti, Nabi Ibrahim kita pernah bicarakan punya anak dua, ada Ishak, ada Ismail. Ishak lahir dari istri pertama yang namanya Sarah. Ismail lahir dari istri kedua yang namanya Hajar. Hajar itu adalah seorang budak yang diberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim, kemudian dimandikan, kemudian juga melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Sarah artinya istri utama dan kerajaan mungkin permaisuri. Ayolah Ishak, Yakub, terus nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam kosong. Ujung kosong, akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Nabi Isa kosong itu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dia oleh Nabi Ismail. Tapi bapaknya tetap Ibrahim alaihissalam. Ini yang bikin rusuh, Kenapa? Nasabah Nabi Muhammad tidak dari jalur Ishak, yang itu jalur nabi-nabi semua.
Ishak, Yakub, ya semuanya lebih bagus. Apa? Nabi Isa. Maka di sini tunjukkan ada Hanifiyah sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahimnya ngelihat, jangan ngelihat Nabi Ismail ya kasar begitu. Kalau memang berselisih pada permasalahan keturunan, jangan ngelihatnya Nabi Ismail, tapi ngelihat Nabi Ibrahim. Walaupun ini Nabi Muhammad jalur Nabi Ismail, tapi tetap bapaknya Nabi Ibrahim. Maksudnya ngelihat ini Ibrahimnya, karena yang jadi pokok agama, pokok bapak tahu siapa? Nabi Ibrahimnya, bukan Ismailnya. Tapi oleh mereka, Nabi Muhammad lihat jalurnya apa? Ismailnya yang dilihat. Itulah yang menjadi perdebatannya, karena mereka awalnya tidak ada permasalahan dengan apa? Nanti katakan khatamun nabiyyin, yang disini katakan alladzi ja'a bihi khatamul mursalin, yang nanti datang itu adalah khatamul mursalin, penutup para mursalin, para rasul. Siapa penutupnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu penutupnya. Tapi yang mereka harapkan penutupnya adanya di mana? Nabi Isa harusnya apa? Di bawah ada penutup. Ternyata tutupnya enggak di sini, di mana? Di Nabi Ismail. Nah ini. Jadi ini menegaskan. Ya. Ternyata dari sono lain nih. Bukan yang dalam Isa. Nah, Al-Quran yang namanya agama Hanif itu Al-Mahdi, agama Hanif, Al-Mahdi adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi lihatnya Nabi Ibrahimnya, jangan Nabi Ismailnya. Walaupun Nabi Muhammad dan Nabi Ismail, tapi tetap bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang ingin dijelaskan. Yang namanya orang nggak demen apa ada aja mencari-cari. Ya kan? Mereka tahu bahwa yang akan lahir nanti di akhir zaman sebagai nabi penutup itu ditunggu-tunggu. Nabi penutup akan ditunggu-tunggu itu, tapi kok nggak datang, kenapa tidak datang? Loh, iya, tapi kok dari Ibrahim, dari Ismail alaihissalam, bukan dari Ishak ini? Sudah, aduh dinolak. Tapi bagaimana dengan isi yang sudah diberitahukan dalam kitab Taurat dan Injil? Al-Quran memberitahukan, ditunggu-tunggu pun nggak akan datang. Karena sudah datang, maka kemudian bahasnya apa? Ditutup, diganti, dihilangkanlah tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman, supaya tidak ada lagi informasi tentang Nabi akhir zaman yang sifat dan cirinya semua ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai urusan itu rapi. Kita sudah menemukan Nabi kita, Nabi akhir zaman. Tapi mereka belum menemukan. Mana Nabi? Tapi mereka tahu Nabi akhir zaman, tapi belum menemukan. Kita sudah ada Nabi kita di akhir zaman, selesai urusan. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar paham. Maka kalau ada yang mengaku Nabi, bohong. Nggak ngaji itu berarti orang. Ada yang ngaku Nabi, kok Nabi akhir zaman, khatamun mursalin, Nabi Muhammad. Khatam itu apa? Khatam itu apa? Khatam itu stempel. Khatam itu bisa apa? Bisa cincin ya khatam. Khatam itu stempel. Kenapa disebut khatam? Karena surat kalau sudah stempel berarti apa? Sudah sah, sudah apa? Sudah akhir kalau di stempel, sudah resmi. Kalau belum stempel menjadi khatamnya apa? Stempel. Ada juga khatamnya apa? Penutup. Ada yang apa? Khatamnya cincin. Dia biasanya cincin juga buat pengikat. Kalau bapak yang diikat, ya, biasanya kalau anak perempuan juga cincin dia apa? Sudah apa namanya? Sudah lah. Diikat sama tradisinya. Kalau diikat pakai apa? Kayak cincin. Apa ikatannya? Lamar kasih apa? Cincin. Biasanya begitu. Cuma ada. Ya. Jadi apa? Di stempel sudah selesai sudah. Nah, ya. Apalagi kemudian ciri dari agama pun apa itu? Wa yuqimus sholata wa yutuz zakat. Yang mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Ai wa dzalikal madhkuru min ibadati wal ikhlasi wa iqamis sholati wa ita'iz zakat wa dinul millatil mustaqimati dinul Islam. Yang disebutkan itu dari ibadah dan ikhlas
mendirikan sholat, menunaikan zakat adalah dinul millatil mustaqimah, agama syariat yang mustaqimah, syariat yang lempeng, yang lurus. Siapa itu? Dinul Islam, agama Islam. Berarti Israel itu yang bengkok berarti. Jadi yang namanya ibadah secara umum, ikhlas, mendirikan sholat, menunaikan zakat, itu dinul mustaqimah, agama atau millatil mustaqimah, syariat yang lurus. Jadi kalau dia beragama Islam tapi enggak sholat, tapi enggak zakat, dia beragama tapi masih bengkok. Mengapa? Malangkong, enggak mustaqimah. Tapi kemudian Falimada la yakuna fi summa qala. Nah, tapi kenapa la yakuna fi? Mereka tidak mau masuk ke agama Islam. Artinya kalau sudah tahu yang namanya ibadah, yang namanya ikhlas, yang namanya sholat, yang namanya zakat, itu adalah dinul Islam, millatul mustaqimah. Walimada la yakuna fi. Kenapa mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani nggak mau masuk ke situ? Nah ini yang tadi depannya kenapa? Ada rasa tidak suka, tidak senang karena Nabi Muhammad bukan dari jalur golongan mereka. Kalau udah itu sebabnya apa? Yang apapun yang kita lihat, kalau udah emang musuhnya benar, nggak akan benar Pak. Jangankan yang salah, yang benar juga bisa salah. Kalau udah unsur apa? Nggak suka. Jadi bukan unsur melihat kebenaran atau benar atau salah, tapi apa? Nggak suka. Kalau udah lihat nggak suka, apapun yang dilihat pada orang yang nggak suka apa? Pasti salah. Ya, kalau hati, ya hatinya sudah muncul rasa benci, tidak suka, maka apapun yang dilihat pada orang yang disukai pada apa? Salah. Bahkan dicari-cari kesalahannya, walaupun dia benar. Jangankan yang salah, yang benar aja masih disalahin. Kenapa? Karena tidak suka. Nah, maka saya mau bertanya, kalau emang begitu sudah jelas, kenapa mereka nggak beriman? Ya karena mereka tidak suka. Kalau udah nggak suka, dia dipaksain juga mudah yang namanya nggak suka. Jangankan yang benar, yang bahkan yang salah, yang benar juga tidak. Bisa jadi salah, nggak suka. Nah, itu masih hati-hati, ya. Ketidaksukaan itu menjadikan kita bersikap subjektif istilahnya. Tiga, supaya kita melihat kebenaran itu secara jernih, bukan secara. Kenapa? Kita cuma setengah saya contohkan dulu ya. Kalau hati sudah kotor melihat sesuatu itu udah nggak jelas lagi, nggak terang lagi. Kenapa? Hatinya kotor, dikotori dengan rasa benci, rasa tidak suka, maka melihat yang sesuatu yang benar itu, yang nggak jelas ya. Saya pernah contohkan kan, masukkan apa nih bumbu masuk ke sini, kalau dia bersih tidak kelihatan merah, merah, kuning, kuning, merah, hijau, hijau. Tapi ketika warna airnya sudah mulai butek, warnanya kayak warna teh, kita masukin ke sini bumbu warnanya hijau, kita bilang, warna hitam, apa coklat. Kenapa? Karena keruh airnya, nggak jelas melihatnya, bukan barangnya. Salahnya siapa? Yang melihatnya betul, tapi karena terhalang oleh air yang keruh. Kalau manusia hatinya yang keruh, hatinya penuh rasa benci, penuh dengki, dendam, hasud, maka apapun yang dilihat menjadi apa? Menjadi tidak jelas. Padahal pasti kebenarannya, tapi ada ya bengkok-bengkokin. Nah itu yang jadi masalahnya. Maka ada pertanyaan, walimada la yakun. Setelah selesai Al-Quran menyebutkan tentang ya kejelekan, keburukan daripada orang-orang sebelum Islam, nah kemudian Allah summa dzakara ta'ala ma'ala kulli minal abrar wal asrar fi daril jaza wal qarar. Setelah itu artinya sudah dijelaskan di dunia itu kayak macam itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan di tempat kembalinya setiap orang minal abrar wa asrar, dari yang baik ataupun yang buruk, fi
fi daril jazaa'i wal qarar, nanti tempatnya di daril jazaa' wal qarar, di hari pembalasan. Nanti di sana. Di jazaa'i wal qarar, nanti di sana. Jadi artinya di dunia terserah, lepaskan saja. Mau diapain? Mau saja diperdebatkan, sudah masing-masing. Dalam agama kita coba lakum dinukum waliyadin. Tapi Allah tetap menjelaskan. Nanti akan dijelaskan di mana? Fi daril jazaa'i wal qarar. Ya, nanti di hari pembalasan ketetapan akan ditentukan. Faqala ta'ala innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jelas. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang ladzina kafaru, yang kafir mereka. Yang kafir yang mana? Min ahlil kitab. Jelas. Ahli kitab wal musyrikin, orang musyrik termasuk kafir. Yang ngomong jawab Al-Quran, bukan saya yang ngomong. Seperti Al-Quran lagi. Innal ladzina kafaru, ya, kafaru min ahli kitab, dari ahli kitab. Sudah jelas kan? Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab, wal musyrikina, dan golongan orang-orang musyrik. Jadi nggak ragu. Oh, nggak boleh itu ngomong orang kafir, nggak boleh. Bolehnya apa? Non muslim. Ya boleh dong. Itu kan bahasanya. Saya baca Quran apa? Tidak. Masa saya menerjemahkan sesungguhnya orang-orang muslim, itu nggak begini juga. Sesungguhnya orang-orang kafir. Udah, kan bahasa Quran, kan kita menerjemahkan saja. Sesungguhnya orang-orang kafir. Tapi kalau bermasyarakat, tapi ini menerjemahkan bahasa Al-Quran, terjemahan bahasa Al-Quran, bukan bahasa pergaulan masyarakat. Bermasyarakat itu terserah. Atau berbangsa dan bernegara urusan lain lagi. Dari bahasa Al-Quran, sebenarnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, mereka akan neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Jadi tidak ada yang namanya pendapat mengatakan apapun dilakukan pada orang-orang di dunia ini, pada ujungnya mereka akan bahagia nanti di akhirat setelah masuk ke neraka. Akan juga sudah berbohong, nggak bisa. Ya, khalidina fiha menjelaskan mereka itu apa? Akan kekal di dalam neraka jahannam. Selesai. Berarti kalau kekal keluar tidak? Ya keluar. Jadi ada yang mengatakan bahwa ya masuk neraka dulu terkeluar. Tidak, yang namanya minal musyrikin, min ahli kita juga musyrikin, fi nar jahannam khalidina fiha. Itu selesai. Ai innal ladzina kazzabu bil Qur'an wa bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal yahudi wan nasara wa abadatil awsan haula'i jami'uhum yawmal qiyamati fi nari jahannam makithina fiha abada la yakhruju minha wa la yamutun. Sungguhnya orang-orang yang mereka mendustakan dengan Al-Quran, yang dimaksud mendustakan Al-Quran, tidak percaya, tidak beriman pada Al-Quran, apalagi wa bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dia percaya dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka itu? Minal Yahud, dari orang Yahudi, wan Nasara, wa abadatil awsan, dan para penyembah berhala. Ini golongan musyrik. Kalau ahli kitab namanya apa? Yahudi, Nasrani. Wa abadatil awsan itu apa? Orang-orang penyembah berhala. Orang musyrik. Kenapa mereka sebut ahli kitab? Karena mereka menerima kitab yang resmi dari Allah Subhanahu wa taala, At-Taurat dan Injil. Tapi kenapa mereka dikatakan kafir? Karena mereka harrafu wa baddalu. Mereka tahrifkan, mereka palingkan, mereka ganti-ganti isi dari kitab Taurat dan Injil. Maka kemudian mereka menjadi kafir. Sedangkan abadil awsan, para penyembah berhala, disebut musyrik. Kenapa disebut musyrik? Mereka menyembah Allah juga tapi menyembah yang lain, namanya musyrik.
Jadi mereka dikatakan musyrik tapi termasuk golongan orang kafir. Bukan ahli kitab, orang kafir dibagi dua. Ada orang kafir, ada orang musyrik dan ahli kitab, tapi semuanya kafir. Kata Al-Quran, bukan kata saya. Iya, benar ya? Iya. Coba aja Pak. Jadi dibedakan. Nah, ketika Abdul Awsan itu dikatakan musyrik, mensekutukan Allah, karena mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu menyembah berhala juga? Lalu kamu menyembah Tuhan? Iya, kami menyembah berhala. Berhala hanya untuk pelantara saja, mendekatkan. Kalau jadi pelantara, orang katakan nggak ada pelantara. Kalau kita kepada Allah sebagai pelantara. Jadi mereka menyembah berhala, patung-patung itu pada zaman Rasulullah di Mekah itu supaya yuqarribu ila Allahi zulfa, supaya lebih mendekatkan kepada Allah. Salah. Nah, itu yang disebut dengan apa? Dengan tauhid uluhiyahnya betul, rububiyahnya betul, tapi ubudiyahnya yang salah. Cara beribadahnya. Jadi beribadah membuat cara sendiri. Ketika belum ada Rasul, itu mereka lakukan mengikuti nazar nenek moyang mereka. Oke, biarkan saja karena nggak tahu. Tapi ketika Rasul datang menjelaskan, membenarkan atau melampaukan apa yang mereka lakukan, ya berarti ketahuan salahnya. Udah tinggalkan. Tapi kenyataannya mereka terus-terusan aja menyembah berhala. Kalau Rasul sudah tutup. Musyrik namanya. Ya Pak, ada perbedaan, dibedakan antara kita dengan apa? Dengan orang-orang musyrik. Haula'i jami'uhum yaumal qiyamati fi nari jahannam. Mereka itu semuanya Yahudi, Nasara, musyrikin. Yaumal qiyamah fi nari jahannam, di neraka jahannam. Makisina fiha, mereka tinggal di neraka jahannam abadan, selama-lamanya. La yakhrujuna minha, tidak akan keluar dari neraka jahanam, wala yamutun, dan juga enggak mati. Jadi enggak ada sih yang mengatakan pada akhirnya nanti semuanya akan bahagia. Ya kalau semuanya akan bahagia, enggak usah baik-baik di dunia atau ujungnya bahagia semua. Enggak bisa. Sudah jelas mengatakan yang namanya orang-orang kafir, mereka fi nari jahannam khalidina. Selesai. Percaya syukur, atau percaya ya sudah. Kan nggak ada kepentingan sama kita. Mau ngasain masa percaya? Oh nggak itu, ya terserah lah. Ini kan keyakinan kita, informasi Al-Quran. Masa percaya masing-masing. Nggak, walaupun saya kafir di dunia mabok, di dunia main judi, di dunia korupsi, karena di akhir ujung-ujungnya masuk surga juga, walaupun mampir neraka. Terserah lu itu mah. Ya, itu keyakinan masing-masing, terserah. Al-Quran hanya menginformasikan ada bagian, ada kelompok yang nanti ke surga, ada kelompok yang ada apa? Ke neraka. Nah, kemudian Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu orang sejelek-jeleknya makhluk. Jadi yang orang-orang kafir tersebut yang masuk neraka jahanam, yang keadilannya syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk. Kenapa? Yang sebutkan ulaika hum syarrul khalqi al-itlaq, sejelek-jeleknya makhluk secara mutlak, secara umum mereka makhluk yang paling jelek, yang paling celaka, yang paling sengsara. Oleh Imam Al-Fakhr namanya apa? Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir mengatakan, fa in qila, kalau dikata ada orang nanya, limaza kafaru bila silfiti, kenapa Allah menyebutkan kafaru dengan apa sih? Kafaru itu namanya hum wa huma hum, kafaru itu kan kalau kita belajar sorof ya,
Wa ma'hum buahnya kafaro, rumahnya kafaro, hukumnya kafaru. Ini kenapa Allah menggunakan kafaru dengan menggunakan fi'il. Tapi wal musyrikina bismil fa'il. Tapi ketika orang musyrik dengan apa dah? Isim fa'il. Musyrikin itu isim fa'il. Musyriki, musyrikani, musyrikuna. Kalau ketika dia khofat nasab atau dia jazam, dia khofat atau nasab, alamat nasab atau khofat dengan apa? Dengan iya. Kenapa dia jamak? Menggunakan salim musyrikina. Kenapa pakai musyrikina? Pakai isim fa'il. Sedangkan apa? Kafaru pakai fi'il. Ini pertanyaan kenapa Quran begitu ngomongnya? Itu baca kita. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir. Kalau ada yang nanya, tapi gak ada yang nanya kan? Ada yang nanya? Nah, coba ada ini para ulama gitu Pak. Sebelum ditanya apa? Jawab duluan. Gitu Pak. Jadi sebelum ditanya apa? Jawab dulu. Kalau ada yang nanya begini bagaimana? Oke. Kalau kita enggak, udah babak belum baru gimana ya? Babak belum gitu. Baru bagaimana? Para ulama enggak sebelum apa? Sebelum kejutan. Kalau ada yang nanya begini bagi jawaban. Padahal Bapak nggak nanya kan? Siapa yang nanya? Nggak ada yang nanya juga. Tapi bahkan Ar-Razi kalau ada yang dikira, yang dikatakan yang nanya, kenapa ketika kafaru pakai fi'il, kami musyrikin pakai isim fa'il? Jawabannya bagaimana tuh? Tanpa kita kasih jawabannya. Jawabannya tambihan ala anna ahli kitab maka kafina min awal amri. Jawabannya tambihan sebagai peringatan ala anna ahli kitab, bahwa ahli kitab itu maka kafirina min awal amri, mereka itu tidak kafir sejak awal enggak. Jadi ahli kitab itu kafirnya enggak dari awal enggak. Li'annahum kanu musaddiqina bit Taurat wal Injil. Mereka awalnya membenarkan Taurat dan Injil. Ahli kita itu percaya, baca orang itu percaya. Wa mukirrina bima ba'atsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan memastikan akan ada bangkitnya seorang nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, summa innahum kafaru, kemudian akhirnya mereka apa? Kafir. Kapan kafirnya? Ba'da mab'atsi alaihi salam, setelah dibangkitnya Nabi Muhammad itu. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, awalnya mereka bukan orang kafir. Mereka beriman pada Taurat, mereka beriman pada Injil, mereka beriman akan ada nabi terakhir, nabi yang dibangkitkan pada akhir zaman dengan ciri-ciri yang sudah jelas. Mereka percaya. Ketika yang dibangkitkan Nabi Muhammad, mengapa dia dari Arab, dari gunung pasir, anak yatim, orang miskin? Kenapa dia bukan dari golongan mereka? Nah, disitulah mulai mereka kafir. Jadi artinya kafirnya berproses, enggak dari awal. Yang namanya isim fi'il artinya isim fi'il. Namanya fi'il itu kan suatu perbuatan. Dia terikat dengan waktu. Bisa jadi dulu kafir, nantinya apa? Beriman. Bisa jadi dulu beriman, nanti kafir. Tidak apa? Artinya orang ahli kitab itu berproses. Mungkin sekarang masih kafir, nanti mungkin dia akan beriman. Mungkin sekarang beriman, nanti bisa jadi kafir. Itu apa? Berproses, dinamis. Itu pakai apa? Isim, pakai fi'il. Apalagi fi'ilnya apa? Fi'ilnya fi'il kafaru. Lain halnya dengan apa? Dengan orang-orang musyrik. Bikhilafil musyrikina fa innahum wulidu ala ibadatil awsan. Lain halnya dengan orang-orang musyrik, fa innahum wulidu ala ibadatil awsan. Mereka dilahirkan udah agamanya agama penyembah berhala. Wa in kana hasyuwal kiamati, dan mereka sudah ingkar dengan hari apa? Nanti hasyar, hari kebangkitan dan kiamat, hari kiamat. Udah apa? Udah nggak percaya. Dari apa? Dari belum dilahirkan nggak percaya apa? Gitu apa? Wulidu, mereka dilahirkan sejak awal udah apa? Udah penyembah berhala. Emang udah apa? Udah nenek moyang mereka udah penyembah berhala. Itu musyrikin. Jadi pakai apa? Isim fa'il.
Ini kalau kita belajar tafsir dengan kata semiotik atau bahasa kayak macam begitu, itu penafsir macam-macam. Misalnya gini, ada ayat misalnya as-sariqu was-sariqatu faqau aydihuma. As-sariqu was-sariqatu. As-sariqu itu orang laki-laki yang mencuri, as-sariqatu orang perempuan yang mencuri. Faqau, potong mereka tangan apa? Aydihuma tangan bukan itu. Al-Quran menggunakan isim fa'il as-sariqu, bukannya man-saraqo. Indra kan gitu. Orang yang mencuri dari itu as-sariqu. Maka sebagian ulama dia mengatakan kalau apa isim fa'il itu berarti apa? Bukannya orang itu dalam pengertian mencurinya itu baru kali itu doang. Jadi as-sariqu itu apa? Bahasa kita nyolong udah profesional. Emang tukang nyolong apa? Pak kamu potong tuh tangannya. Kalau orangnya nyolong karena lapar, ya, karena lapar udah punya duit buat makan, akhirnya dia nyolong kotak amal, Pak, jangan disalahin. Ya, yang nyolong kotak amal masjid mati Pak dibakar. Yang nyolong uang negara triliunan enak-enak aja Pak. Katanya kenapa kamu nyolong? Anak saya sakit di rumah. Kalau gak nangis Pak kita. Anak saya sakit di rumah. Ini saya nggak punya buat makan. Apa nyolong kotak amal masjid? Karena duitnya kelihatan. Karena kotak amal kata ternyata ada yang dikaca Pak ya. Kelihatan 100.000, 200.000 kelihatan. Enak nyolong yang pakai itu. Nah kalau begitu siapa yang salah? Kita apa yang salah? Nah udah ya habis ya. Ada? Hah? Bentar lagi. Ya, jadi kali ini lihat bahasa. Jadi salah itu pencuri, bukan orang yang mencuri ya. Dia sudah profesional, emang kerjanya nyolong. Kalau begitu potong tangannya. Kalau nyolong karena dia lapar, yang disalahkan apa? Orang kaya, nggak peduli sama orang susah. Udah yang beneran ya.
قال أولئك هم شر الطريق مع الأسرة. الفاتحة. يا العفو يا المسلمين والمشركين استغفر عليك يا ما يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يوفي لما يبدا بمسيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر لما جعلته من سلطانك والرسل والسر والانوار والسر الاسرار والشرياط الاغيار بمفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار والقحار واسد الاخيار عاجل نعم الله والدار وانفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. بهذا نعوذ بالله من هذا أعلنا وارزقنا علما نافعا وفهما زكيا من قبل قلبا منورا ولسانا ذاكرا وخلقا حسنا جميلا ورزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه أولادا صالحا فقيها عريفا أديبا عالما توفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الحق حق وحسن اتباعه وأن الباطل باطل وحسن اجتنابه. اللهم اجعلنا هذا مرحوما وتفارقنا من بعد معصوما. اللهم ثبت قلوبنا على محبة رسول الله واستعملنا على سنة رسول الله وتوفنا على ملة رسول الله واسترنا في ثمرة ناجية واجعل المخلصين نسألك حبك حب ما يحبك حب ما يبغض حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من السماء وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم.